Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. 13 akan menerangkan mengenai ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas ada perbandingan hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan politik hukum. Yang pertama-tama sebelum memasuki ke materi yang akan kita bahas, lebih baik kita harus juga mengetahui apa itu ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Jadi, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan ini adalah ilmu yang membahas hukum dari sisi sikap tindak atau perilaku. Artinya, hukum akan dilihat dari segi penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau sikap tindak desain. Selanjutnya ada perbandingan hukum yang akan diterangkan oleh teman saya. Untuk teman saya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu perbandingan hukum. Kata perbandingan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan atau perbedaan antara dua atau lebih gejala tertentu. Dalam literatur ilmu hukum, istilah perbandingan hukum menunjukkan dua pengertian yang berbeda. Pertama, perbandingan hukum sebagai metode studi hukum, dan yang kedua adalah perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang juga merupakan metode perbandingan yang membanding-bandingkan antara sistem hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Dan saya sudah mencantumkan dua pendapat ahli, antaranya dari Prof. Dr. Sunarjati Hartono SHLLM yang memberikan definisi perbandingan hukum sebagai suatu metode penyelidikan bukan cabang ilmu hukum, sebagaimana sering menjadi anggapan antara orang-orang. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari Prof. Ruslan Saleh SH yang memberikan definisi mengenai perbandingan hukum sebagai suatu usaha untuk mempelajari beberapa style-style hukum secara berdampingan dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dalam style-style hukum tersebut untuk memungkinkan mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu yang dapat membantu kita dalam memecahkan masalah-masalah tertentu yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan hukum dan atau praktek hukum. Slide selanjutnya. Nah, untuk ruang lingkup perbandingan hukum ini, ruang lingkup atau cakupan telaah berupa isi kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, dan dasar-dasar kemasyarakatannya. Selanjutnya. Nah, untuk fungsi perbandingan hukum, studi perbandingan hukum ini dilakukan dengan maksud-maksud di antaranya yang pertama, untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Yang ketiga, untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan. Kemudian ada untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan. Yang kelima, untuk merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan ketentuan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut. Dan yang keenam, untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan hukum. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh kawan saya. Jelaskan tentang sejarah hukum. Bisa di next. Jadi pertama ada definisi. Sejarah hukum adalah sejarah ilmu untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Sejarah ilmu hukum adalah sejarah ilmu untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitan dengan masa kini. Next.
Sejarah lahir ilmu hukum. Awal mula timbulnya ilmu hukum berawal dari tradisi peradaban Barat. Peradaban Barat bersumber kepada peradaban Yunani, di mana negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Dalam peradaban Barat, hukum dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah tahun 1200 sebelum Masehi, yaitu bermula sejak Dorian yang datang dari utara menduduki pusat kekuasaan Mysia, yaitu sebuah daerah di Asia Kecil. Mereka tidak membawa pola pemerintahan mereka, sehingga mereka mendirikan negara-negara kota yang dalam bahasa Yunani disebut polis. Dari kata polis ini timbul kata polisi, politics, dan polis, yang semuanya berkaitan dengan polis atau negara. Lanjut. Lalu ada ruang lingkup. Mempelajari proses jadinya dan pelaksanaan hukum di masa lalu serta perkembangannya, dan keterkaitan dengan apa yang jadi di masa kini, baik seperti yang terdapat dalam literatur maupun naskah. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Karena hukum tidak mungkin berdiri sendiri, senantiasa dipengaruhi berbagai aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Sejarah hukum penting untuk memahami yang lebih baik tentang hukum yang berlaku sekarang. Sejarah hukum bagi proses terjadi dan pelaksanaan hukum di masa lalu serta perkembangannya dan keterkaitan dengan apa yang jadi di masa kini, baik seperti yang terdapat dalam literatur maupun naskah. Bisa di next. Lalu ada fungsi sejarah hukum. Yang pertama, memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak akan mungkin berdiri sendiri karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Hukum merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa yang akan datang. Sejarah hukum akan saling melengkapi pengetahuan di kalangan hukum. Yang kedua, patokan perkelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap tindak, merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia semenjak dahulu kala. Kaidah-kaidah hukum tersebut tahap demi tahap mengalami perombakan, perubahan, penyesuaian, pengembangan, dan seterusnya. Sejarah hukum akan dapat mengungkapkan apa sebabnya kaidah-kaidah pada masa kini mempunyai sifat dan isi tertentu. Tanpa sejarah hukum, tak akan dapat dimengerti mengapa pasal 293 dan 554 KUHP misalnya berbunyi demikian, sehingga oleh sementara kalangan dianggap bertentangan dengan program keluarga berencana. Yang ketiga, berguna dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penafsiran secara historikal terhadap peraturan-peraturan tertentu. Yang keempat, dalam pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Untuk penelitian hukum, sejarah hukum juga berguna terutama untuk mengungkap kebenaran dengan kaitannya dengan masa lampau dan masa kini. Yang kelima, mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Artinya, pada situasi-situasi semacam apakah suatu lembaga hukum benar-benar dapat berfungsi atau malah tidak berfungsi sama sekali. Ini sangat penting, terutama bagi pembentuk dan penegak hukum. Akhirnya, sejarah hukum memberikan kemampuan untuk dapat menilai keadaan-keadaan yang sedang dan memecah masalah-masalahnya. Bisa di next. Lalu ada tujuan sejarah hukum. Tujuan sejarah hukum adalah berusaha mengetahui dan memahami perkembangan lembaga-lembaga hukum yang menguasai kehidupan manusia di masa lalu sehingga dapat memahami hukum yang berlaku sekarang. Untuk dapat merakam hukum tersebut dengan konteks kehidupan masyarakat dan dapat mengembangkan ketentuan hukum baru sesuai dengan konteks masyarakat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi selanjutnya ada psikologi hukum. Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan daripada jiwa manusia. Psikologi hukum mempelajari perilaku-perilaku manusia yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor psikologis. Jadi, psikologi hukum ini mencari faktor-faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum dan yang mendorong seseorang untuk melanggar kaidah hukum. Boleh dilanjut slide-nya. Iya, jadi ini ada beberapa pendapat oleh para ahli tentang psikologi hukum. Pertama ada Suryono Sukanto yang berpendapat bahwa psikologi hukum adalah studi hukum yang akan
berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari perilaku-perilaku kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Yang kedua ada Edward A. Jones, yang berpendapat bahwa psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum. Yang ketiga ada Purnadi Purbacaraka, yang berpendapat bahwa psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia. Boleh dilanjut? Kemudian ada ruang lingkup psikologi hukum. Jadi menurut Suryono Sukanto, psikologi hukum memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum, kemudian kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum, kemudian perilaku menyimpang, dan psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. Boleh dilanjut? Kemudian dalam buku Suryono Sukanto yang berjudul Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum, disebutkan bahwa dalam psikologi hukum terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya, seperti misalnya pengertian itikat baik, itikat buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri, mempertanggungjawabkan perbuatan, dan seterusnya. Yang kedua, untuk menerapkan hukum dan mempertimbangkan keadaan psikologis pelaku. Yang ketiga, untuk lebih menyerasikan ketertiban dengan ketentraman yang menjadi tujuan utama dari hukum. Dan yang keempat, untuk sebanyak mungkin menghindarkan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum. Yang kelima, untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya. Dan yang terakhir, untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian. Materi selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Kemudian ada politik hukum. Politik hukum merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan, tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku. Bisa next slide. Ada beberapa definisi politik hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Patmo Wahjono, yang mana politik adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Kemudian ada dari Profesor Sacipto Raharjo, yang mana beliau mengatakan politik hukum merupakan aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Kemudian ada dari Sudarto, yang menyebutkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan dan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita. Bisa next slide. Kemudian ada ruang lingkup politik hukum. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang merintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan hukum, fungsi lembaga, dan pembinaan para penegak hukum. Ruang lingkup atau wilayah kajian atau domain disiplin hukum terdiri dari aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum, dan faktor yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Politik hukum ini menganut prinsip double movement, yang mana selain sebagai kerangka pikir, merumuskan kebijakan dalam bidang hukum oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, politik hukum juga dipakai mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan. Menurut Imam Syaukani dan Ahsin Tohari,
menjelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum itu sebagai berikut. Yang pertama, proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. 2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. 3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. 4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan. Kemudian yang keenam, ada pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Keenam masalah tadi menjadi ruang lingkup politik hukum secara umum, bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses-proses tersebut dapat menghasilkan sebuah legal policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah fungsi politik hukum. Kita tahu bahwasannya politik hukum ini adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup, serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selanjutnya yang pertama ini adalah fungsi politik hukum ini merupakan sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya ini memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan sendiri ini adalah peraturan yang tertulis di mana memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Dewan Perwakilan Rakyat yang di sini adalah sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undangan, dan setiap rancangan undang-undang ini pun dibahas dengan DPR dengan persetujuan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jadi di sini dapat diketahui kenapa pembentukan peraturan undang-undangan ini adalah fungsi politik hukum, karena undang-undang ini sendiri adalah produk politik hukum, di mana dia dirumuskan oleh DPR dan Presiden. Lalu yang kedua ada politik hukum nasional dalam mewujudkan tujuan negara. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa undang-undang ini atau hukum ini akan digunakan sebagai hukum nasional untuk mewujudkan tujuan negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Lalu selanjutnya ada tujuan politik hukum. Tujuan politik hukum ini sendiri adalah tujuan praktisnya untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari kami. Kami juga sudah menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman kami. Yang pertama, ada pertanyaan yang akan dibacakan oleh teman saya, Salvita. Untuk Salvita, silahkan dibacakan. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah, apa manfaat yang diperoleh dari perbandingan hukum dalam perkembangan hukum di Indonesia? Silakan untuk Mas Jerry menjawabnya. Oke. Mantap sekali ini pertanyaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan ambil contoh dalam konteks pembentukan RKUHP. Setidaknya ada beberapa pasal dalam RKUHP yang mengadopsi nilai-nilai sistem hukum lainnya. Misalnya, yang pertama ada pasal penghinaan terhadap peradilan. Tindak pidana penghinaan terhadap peradilan atau contempt of court itu dirumuskan dalam pasal 302 sampai 325 RKUHP. Penguatan dari pasal tersebut merupakan perpaduan dari common law system. Kemudian ada pasal perzinahan. Tindak pidana perzinahan dirumuskan dalam pasal 418 RKUHP. Penguatan dari pasal tersebut merupakan perpaduan dari hukum agama yang ditransformasikan ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system.
Rumusan pasal 418 RKUHP merupakan salah satu pasal yang paling mendapatkan sorotan karena negara dinilai sudah terlalu jauh masuk ke ranah privat warganya. Kemudian ada juga pasal santet. Tindak pidana atau delik santet ini dirumuskan dalam pasal 252 RKUHP. Muatan dari pasal tersebut merupakan perpaduan antara sistem hukum adat dengan sistem hukum agama yang berusaha diterapkan ke dalam sistem hukum di Indonesia. Itu beberapa contoh mengenai manfaat dari perbandingan hukum yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk rancangan RKUHP yang ada di Indonesia, dan sebetulnya masih banyak contoh yang lainnya, tetapi karena keterbatasan waktu dan kesempatan maka saya cukupkan sekian. Baik, untuk pertanyaan kedua, ada dalam fungsi sejarah hukum itu berfungsi untuk mengungkapkan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Nah, bagaimana caranya sejarah hukum dapat berfungsi seperti itu? Dalam artian, cara mengungkapkan efektivitas tersebut melalui sejarah hukum itu bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mengapa sejarah hukum bisa menilai efektivitas dari sebuah lembaga? Karena dengan melihat dari sejarah hukum, kita dapat menilai keefektifan sebuah lembaga itu dari masa lalu sampai masa kini. Apakah memang lembaga itu sudah efektif atau belum, dapat dilihat dari zaman dia awal pembentukannya sampai sekarang ini. Sehingga dengan sejarah ini, kita bisa tahu bahwa suatu lembaga ini udah melakukan tugasnya itu dengan baik atau belum. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah dibacakan oleh teman saya dan juga sudah dijawab oleh teman saya. Mungkin cukup sudah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.